baik kabarnya. Ya. Udah kenal saya kan ya? Ya udah. Ya, saya Mala dari Universitas Mercu Buana. Di sini apakah Mas Yudi bersedia untuk saya wawancara mengenai karir Mas Yudi? Boleh. Berarti Mas Yudi bersedia ya? Bersedia. Misalkan saya rekam video, apakah Mas Yudi bersedia? Bersedia. Oke. Di sini nanti saya akan wawancara Mas Yudi untuk mengenai perjalanan karirnya Mas Yudi dari awal karir sampai saat ini. Jika nanti ada hal yang Mas Yudi tidak ingin ceritakan, tidak apa-apa, kayak gitu. Ya, bisa kita mulai ya Mas ya sekarang ya. Yang pertama, pekerjaan apa yang dilakukan? Konvensional atau non konvensional? Dulu saya awal kerja di Jakarta itu ikut orang di konsultan sama kontraktor. Sekitar totalnya hampir 4 tahun. Habis itu saya nyambi selesai kerja saya nyambi freelance. Jangka waktu ada langganan freelance, akhirnya saya keluar dari tempat kerja itu dan saya mendirikan perusahaan sendiri, konsultan sama kontraktor mungkin sekitar 7 tahunan saya berdiri. Setelah saya rasa cukup karena hidup di perantauan saya rasa cukup, terus udah cukup. Terus waktu itu juga udah ada modal sedikit, saya mulai merintis usaha di kampung. Kebetulan kuliah saya kan juga ada berhubungan dengan kayu, dan ada saudara juga udah bisnis kayu juga. Akhirnya awalnya saya joinan sama saudara itu, jalan. Akhirnya saya selain joinan itu saya mendirikan pabrik sendiri yang pure saya sendiri. Jadi dulu setelah itu jalan apakah langsung bisnis itu langsung jalan mulus atau ada halangan, rintangan seperti itu? Oh gini, jadi saya kongsian sama saudara saya itu sekitar mungkin 2-3 tahun. Selain saya berdiri sendiri, akhirnya kongsian itu karena ada beberapa hal yang nggak bisa disatukan, akhirnya berpisah. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di kayu, dan usaha saya yang di kontrak usaha konsultan itu saya tinggal. Awal merintis juga karena saya bidang itu baru buat saya. Itu awalnya ya kesusahan, ya mencari buyer, ya mencari tenaga kerja yang untuk bisa support ke produksi atau ke bagian apa yang berhubungan dengan usaha itu karena saya emang dari nol. Jadi awalnya juga ya pasti rugi, karena untuk memulai itu pasti kita belum tahu segalanya, kita memulai ya susah. Berjalannya waktu 1 tahun, ya mungkin pembelajaran itu ya mungkin sekitar 8 bulan sampai 1 tahun itu. Setelah itu mulai ada relasi buyer, akhirnya kita punya nama, barang kita diakui, akhirnya mulai dikenal. Akhirnya ya mulai berjalan dengan lancar. Tapi yang namanya usaha itu kadang-kadang gini, pasti ada hambatan. Tapi karena sudah sekarang mungkin sudah berapa tahun, 7-8 tahun ya di kayu ya, karena sudah ada ilmunya lah. Jadi ya hambatan rintangan itu pasti ada, tapi karena sudah ada pengalaman dan itu ya mungkin lebih mudah mengatasi daripada dulu di awal waktu memulai. Oke.
Untuk pendidikan itu apa saja yang diambil? Apakah ada korelasi dengan perjalanan karir? Berarti ada ya tadi ya, yang pendidikan ya. Ada, tapi untuk yang usaha yang lama. Tapi kalau untuk Oh. usaha yang sekarang nggak ada. Oh gitu. Karena kan udah banting setir lah, ganti bidang, Oh. ganti bidang. Berarti untuk bisnis kayu dan es itu nggak ada pendidikan yang diambil ya? Berarti Nggak. semuanya belajar otodidak sendiri ya gitu? Iya. Dari itu nol gitu? Dari nol itu. Kalau yang kayu sama es tuh murni otodidak lah. Kita ketemu temen ngobrol, akhirnya apa ya, ada pandangan, wawasan, akhirnya nyari orang, ngobrol sama orang yang udah apa ya, berpengalaman, akhirnya ya sambil belajar itu jadi tahu. Oke. Sampai fase karir saat ini, kebermanfaatan apa saja yang diberikan kepada orang lain? Ulang lagi. Yang pertama mungkin gini ya, yang jelas-jelasnya tadi ya begini, bisa membantu apa ya, memberikan lapangan kerja, Oh, lapangan kerja. lapangan kerja buat masyarakat sekitar, masyarakat sekitar. Kemudian? Selain itu ya juga bisa membantu ya apa ya, misalkan di situ ada saudara atau orang-orang yang membutuhkan. Baik. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Mana. Ya. Berarti untuk kebermanfaatannya itu hanya untuk lapangan kerja aja ya? Iya, yang paling nyata itu. Lapangan kerja, oke. Ini kan posisinya Mas Yudi masih bekerja atau tidak bekerja sekarang? Saya cuma ini aja, sekarang cuma mengontrol aja. Karena sudah settle ya? Ya udah settle. Oke. Terus sekarang hal apa saja yang masih dilakukan sama Mas Yudi ini? Apakah tetap melakukan aktivitas atau mungkin mulai belajar hal baru? Untuk apa ya, untuk di kayu saya mungkin masih handle untuk yang kerjaan yang cuma dikontrol aja, kontrol sama untuk pembayaran cek, untuk pembayaran yang agak besar aja. Oke, tapi Mas Yudi sudah menikmati hasilnya lah ya. Sudah. Dari berjuang dari nol sampai sekarang ini sudah bisa menikmati hasilnya. Kayak gitu, berarti Mas Yudi tinggal mengontrol aja kayak gitu, dari jarak jauh juga tidak masalah kayak gitu ya. Kemudian yang tadi apakah Mas Yudi mulai belajar hal baru, contohnya kayak bisnis baru, atau cuma stuck aja, maksudnya aktivitas sehari-hari seperti biasa? Oh, setelah kayunya settle saya belum, sekitar 2 tahun ini udah belajar lagi di es itu. Oh iya, setelah es dan kayu settle, apakah sekarang ini memulai belajar hal baru atau hanya menikmati hasil saja? Ada belajar baru. Saya mulai belajar baru mulai ikut di lelang-lelang di kayak properti tanah. Okay. Udah mulai itu, sama mungkin lagi mau belajar untuk bisnis F&B ya, kuliner ya. Iya, oke. Berarti berminat di F&B ya Mas Yudi ya? Iya. Berarti selain di kayu, es, kemudian mau beralih ke F&B juga kayak Iya. gitu, mau Iya. nyoba di F&B. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas, semoga bisnisnya lancar. Mas Yudi sehat selalu ya. Terima kasih sudah mau diwawancara hari ini.